Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firaninta Putri Afrilia. NIM saya 221 kelas 7D dari Prodi Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bentuk-bentuk pengeluaran pajak dalam Islam dan pengeluaran negara. Bentuk-bentuk pengeluaran pajak dalam Islam itu ada 4. Yang pertama yaitu ghanimah. Apa sih itu ghanimah? Ghanimah adalah harta yang diperoleh dari hasil peperangan kaum muslimin. Dan yang kedua yaitu ada fai. Apa itu fai? Fai adalah harta yang diberikan oleh kaum kafir kepada kaum muslimin dengan catatan tidak adanya paksaan. Dan yang ketiga itu ada zakat. Pasti di sini sudah tidak asik lagi oleh zakat itu apa? Zakat adalah harta yang diambil dari seseorang yang sudah mencapai nisabnya. Itu wajib ya bagi semua kaum muslimin. Dan yang keempat yaitu ada sumber-sumber alam. Nah, sumber-sumber alam ini hasil dari alam kaum muslimin yang digunakan untuk menunjang pemerintahan dan sosial masyarakat di negara Islam. Jadi selanjutnya itu pengeluaran negara. Apa sih itu pengeluaran negara? Jadi, pengeluaran negara merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara untuk menjaga stabilitas politik ekonomi, menjamin kesejahteraan rakyat, dan keadilan sosial. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pendapatan dan pajak dalam Islam dan pengeluaran negara. Yang mana ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Keuangan Publik Islam. Perkenalkan, saya Dian Parira dengan NIM 048. Kalian tahu nggak sih, setiap negara itu pasti butuh pemasukan untuk bisa berjalan dan membangun negaranya. Nah, pemasukan ini disebut dengan pendapatan negara dan biasanya didapatkan dari aktivitas masyarakat, misalnya melalui pajak, retribusi, atau pengelolaan sumber daya alam. Tapi ternyata pendapatan negara nggak cuma dari pajak saja loh, ada juga yang disebut dengan pendapatan non-pajak. Walaupun sering dianggap kecil, kalau dikelola dengan baik, pendapatan non-pajak bisa menjadi sumber pemasukan besar bagi negara. Contohnya yaitu seperti hasil tambang, minyak, gas, atau pengelolaan hutan. Yang mana semua itu bisa menjadi sumber pendapatan tanpa harus memungut pajak langsung dari masyarakat. Nah, dalam sejarah negara Islam, konsep ini juga sudah ada, yang mana pendapatan non-pajak dalam Islam berasal dari sumber yang telah ditetapkan oleh syariah, bukan dari pajak atau doribah. Yang mana tujuannya juga sudah jelas, yaitu untuk memenuhi kebutuhan negara, menjaga kesejahteraan umat, dan menciptakan keadilan sosial. Jadi, baik di masa sekarang maupun di masa negara Islam dulu, pendapatan non-pajak sama-sama mempunyai peran penting untuk membangun kesejahteraan rakyat tanpa harus membebani mereka dengan pajak. Pendapatan non-pajak dalam Islam itu ada 4 bentuk, yaitu ghanimah, fai, zakat, dan sumber daya alam. Bentuk pendapatan non-pajak dalam Islam yang pertama yaitu ghanimah, yang mana ghanimah merupakan harta rampasan perang. Secara sederhana, ghanimah merupakan segala sesuatu yang didapatkan kaum muslim dari musuh saat terjadi peperangan, yaitu bisa berupa barang, senjata, makanan, hingga harta benda lainnya. Nah, pada masa Islam dulu, ghanimah menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Tetapi karena berasal dari peperangan, sifatnya tidak tetap. Jadi, tidak selalu ada di setiap waktu. Harta ini pun dibagikan sesuai dengan aturan Islam, yang mana pembagiannya ada 3 bagian utama. Yang pertama yaitu harta ghanimah diberikan untuk as-sofi, yang dipilih pemimpin sebelum pembagian harta ghanimah. Maksudnya yaitu setelah perang kaum muslim mendapatkan berbagai harta rampasan perang seperti pedang, baju perang, dan lain-lain. Nah, itu pemimpin boleh memilih barang tertentu untuk digunakan demi kepentingan umat atau pertahanan negara. Yang kedua yaitu 1/5 dari total harta ghanimah diberikan kepada Allah dan Rasul, yang mana itu seperti membangun masjid.
dan diberikan juga untuk kepentingan agama dan sosial seperti membantu anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Yang ketiga, sisanya yaitu 4/5 harta ghanimah diberikan kepada para pejuang yang ikut berperang sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan mereka. Lalu diberikan juga kepada orang yang merdeka dan orang dewasa. Nah, kalau kita analogikan itu seperti ketika sebuah negara yang berhasil merebut kembali aset atau kekayaan yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing. Nah, sebagai hasilnya digunakan untuk kepentingan umum seperti pendidikan dan bantuan sosial. Ini seperti bagian 1/5 yang tadi, dan sisanya itu bisa diberikan kepada pihak-pihak yang berjuang memperjuangkan aset itu. Misalnya tim diplomasi, militer, atau masyarakat daerah penghasil sumber daya tersebut. Nah, ghanimah itu memiliki beberapa macam harta ghanimah. Yang pertama, harta bergerak. Pembagiannya dari harta bergerak ini dilakukan langsung oleh Nabi Muhammad SAW atas dasar perintah Allah pada surat Al-Anfal ayat 41, yang dimana selanjutnya Nabi Muhammad langsung mendistribusikannya kepada kaum muslimin secara merata, seperti uang atau aset yang bisa diibaratkan keuntungan negara yang didapat dari hasil perjuangan hukum internasional. Yang kedua, lahan tanah. Lahan tanah dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, lahan yang diperoleh melalui peperangan langsung atau dengan cara kekerasan, yang artinya tanah itu didapat karena perang. Misalnya, musuh kalah, lalu melarikan diri atau meninggalkan tanahnya setelah perlawanan. Nah, tanah seperti ini menjadi milik kaum muslimin dan bisa digunakan untuk kepentingan umum seperti pertanian, pembangunan, atau sumber pemasukan negara. Yang kedua, lahan yang ditinggalkan secara damai karena musuh takut. Nah, dalam kasus ini tidak terjadi peperangan. Orang-orang non-muslim meninggalkan wilayahnya karena takut berperang. Tanah yang mereka tinggalkan kemudian dikelola oleh kaum muslim dan hasilnya bisa dijadikan wakaf, yaitu disumbangkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid, sekolah, atau bantuan untuk masyarakat miskin. Yang ketiga, lahan yang tetap dimiliki oleh non-muslim. Nah, tapi dengan kesepakatan damai. Jadi di sini tanahnya itu tidak diambil alih. Orang kafir atau non-muslim tetap tinggal di tanahnya, tetapi mereka sepakat untuk membayar pajak atau kharaj sebagai bentuk kontribusi kepada pemerintahan Islam. Pajak ini kemudian menjadi pemasukan bagi negara untuk membiayai kepentingan rakyat. Harta ghanimah yang ketiga yaitu tawanan perang. Menurut Imam Syafi'i, keputusan atas tawanan perang itu fleksibel, yang mana pendapat Imam Syafi'i, seorang pemimpin boleh memilih 4 keputusan berbeda tergantung situasi dan maslahat atau kebaikan yang lebih besar bagi umat Islam. 4 pilihan itu maksudnya, yang pertama yaitu membunuhnya. Ini bisa dilakukan jika tawanan tersebut sangat berbahaya. Misalnya, dia adalah musuh yang besar dan bisa menimbulkan ancaman serius jika dilepaskan. Jadi, ini lebih ke alasan keamanan dan perlindungan bagi kaum muslim. Yang kedua, menjadikannya budak, yang artinya tawanan bisa dijadikan hamba sahaya yang hidup di bawah pengawasan kaum muslim. Tapi ingat, pada masa Islam dulu, budak tetap punya hak-hak kemanusiaan dan bisa dibebaskan kapan saja, misalnya melalui kafarat atau sedekah. Yang ketiga, menukarnya dengan tebusan. Maksudnya, tawanan bisa ditebus dengan uang atau pertukaran tawanan lain. Misalnya, pihak musuh ingin orangnya dibebaskan, lalu mereka membayar sejumlah harta atau menukar dengan tawanan muslim yang mereka tahan. Ini juga bentuk diplomasi dan keuntungan bagi negara Islam. Yang keempat, membebaskan tanpa syarat. Dalam kondisi tertentu, pemimpin boleh memaafkan dan melepaskan tawanan tanpa meminta apapun. Misalnya, untuk menunjukkan sikap kasih sayang, menarik simpati, atau membuka jalan menuju perdamaian. Lalu, harta ghanimah yang keempat yaitu sandera. Sandera yang dimaksud adalah wanita dan anak-anak dari pihak musuh yang tertangkap. Nah, Islam sangat menekankan nilai kemanusiaan. Jadi, wanita dan anak-anak tidak boleh dibunuh, apalagi jika mereka termasuk ahli kitab. Nabi Muhammad secara tegas melarang membunuh wanita dan anak-anak dalam perang. Namun, karena mereka menjadi bagian dari hasil peperangan atau ghanimah, maka status mereka bisa berubah menjadi tawanan atau budak. Tapi Islam memberi mereka kesempatan untuk bebas.
bukan ditahan selamanya. Ada dua cara utama agar mereka bisa bebas. Yang pertama yaitu ditebus dengan uang, yang artinya keluarga atau kerabat mereka bisa membayar sejumlah harta agar mereka bisa bebas. Ini seperti sistem tebusan, dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan umum atau negara. Yang kedua, ditukar dengan tawanan muslim. Jadi kalau pihak lawan ada orang muslim yang ditahan, maka sandera non-muslim bisa dipertukarkan supaya orang muslim tersebut bisa dibebaskan. Dalam hal ini, orang yang menangkap sandera kafir akan mendapatkan bagian sebagai bentuk penghargaan karena jasanya untuk kepentingan umat. Bentuk pendapatan non-pajak dalam Islam yang kedua yaitu fai. Fai ini sebenarnya mirip dengan ghanimah, sama-sama termasuk pendapatan negara dalam Islam yang berasal dari pihak non-muslim. Bedanya, ghanimah itu didapatkan melalui perang, sedangkan fai didapatkan tanpa peperangan. Fai bisa berupa harta, tanah, atau uang yang diberikan oleh orang non-muslim secara sukarela kepada kaum muslimin. Biasanya karena mereka ingin menjalin perdamaian, kerjasama, atau hidup berdampingan secara damai di bawah pemerintahan Islam. Harta fai adalah harta yang diperoleh